Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu Guru P3K 2021 yang sudah lulus di tahap 1 dan 2. Berikut akan saya sampaikan kepastian yang Bapak Ibu tunggu ya terkait dengan pembagian SK yang mana akhirnya BKN buka-bukaan tentang gaji guru P3K di dana alokasi umum daerah dan sampaikan kepastian pembagian SK guru di semua daerah. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, BKN menyampaikan bahwa sejumlah Pemda serahkan SK di bulan Juli. Dikutip dari JPNN, jadwal penyerahan SK P3K 2021 oleh masing-masing pemerintah daerah akhirnya beragam. Ada yang sudah diserahkan sejak Februari-Maret 2022, namun paling banyak menjadwalkan pasca Lebaran Idul Fitri 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi P3K. Hal mana sebagian daerah ternyata sejak Januari gaji guru sebagai GTT sudah tidak dianggarkan lagi. Menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Pak Raden Stopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya jadwal penyerahan SK P3K ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli 2022. Beliau mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK P3K pada Juli 2022. Kemudian DKI Jakarta pada Juni, Kabupaten Pati diserahkan Mei. Sebelumnya juga Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Tumenggung itu menjadwalkan pembagian SK-nya adalah di bulan Juli. Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, kita simak dulu informasi berikut. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Lalu bagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat kapan jadwal penyerahan SK P3K dilakukan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan Bapak Ibu guru yang sudah lulus di daerah tersebut. Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK P3K tersebut, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Sebagian besar Pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Nah, klarifikasi ini Bapak Ibu sekalian menurut saya menjadi sebuah jawaban atas apa yang terjadi selama ini antara Kemendikbud dengan daerah ya. Ini disampaikan oleh Ketua BKN. Ditambahkan beliau, itu sebabnya Pemda meminta waktu untuk pengusulan nomor induk P3K. Ada juga daerah yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun. Yang mengontrak P3K hanya 1 tahun. Ya karena daerah nggak punya duit, ujarnya. Namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum bisa mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, Pak Bima menegaskan BKN tidak bisa memaksa Pemda. BKN lanjutnya sudah mengeluarkan surat agar Pemda segera mengusulkan penetapan nomor induk P3K. Namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, Pak Bima menegaskan memang tidak bisa memaksa Pemda. Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan nomor induk P3K diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SKP 3K. Ketika SKP 3K diterbitkan kata Pak Bima, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi, BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP P3K, tegasnya. Beliau bahkan menjelaskan begitu usulan pejabat pembina kepegawaian masuk, BKN akan melakukan verifikasi validasi. Semua proses itu menurut Pak Bima sesuai urutan, karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021, maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Inilah klarifikasi terbaru dari BKN Bapak Ibu sekalian, sehingga jelas di sini bahwa Bapak Ibu memang tidak bisa mengharapkan kalau pembagian SK-nya secepatnya. Ini semua kembali ke keputusan yang diambil oleh daerah. Kalau memang daerah menyatakan pembagiannya di Mei, maka BKN tidak bisa memaksa daerah. Lalu kalau ada yang menyatakan akan diserahkan di Juni, bahkan di Juli, itu semuanya dikembalikan kepada PPK daerah. Barangkali ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi pembagian SK guru yang sudah lulus di tahap 1 dan 2 di daerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.